selamat siang semuanya. Di video kali ini kita akan bahas mengenai sistem informasi manajemen kesehatan, yang mana sudah juga secara umum saya gambarkan di materi-materi sebelumnya. Nah, kali ini saya akan khusus membahas mengenai bagaimana strategi pengembangan sistem informasi manajemen kesehatan, sehingga sistem informasi manajemen kesehatan ini dapat berkembang dengan baik, khususnya di tempat kita, di daerah kita. Nah, khusus untuk strategi pengembangan sistem informasi kesehatan, di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana tahapan-tahapan yang akan dijalani dalam pengembangan sistem informasi kesehatan tersebut, sehingga harapan dari pemerintah, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk mengintegrasikan sistem informasi kesehatan itu dapat berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nah, di sini juga kita akan bahas bagaimana nanti tantangan ke depan mengenai sistem informasi manajemen kesehatan itu sendiri. Oke, selamat menonton video kali ini. Oke, bicara masalah pengembangan sistem informasi kesehatan, maka sudah barang tentu kita akan dihadapkan pada sebuah sistem komputerisasi. Nah, tentu kita harus bersepakat di sini bahwa dalam pengembangan sistem informasi kesehatan, maka kita harus bergeser paradigma, yang mana sebelumnya mungkin dalam tanda kutip paradigmanya adalah menggunakan sistem manual, maka dalam sistem informasi manajemen kesehatan kita bergeser kepada penggunaan perangkat digital, perangkat elektronik berupa komputer, hardware-nya berupa komputer, kemudian menggunakan software-software tertentu, bahkan juga berbasis online. Nah, maka sudah barang tentu kita akan dihadapkan pada sebuah fenomena pergeseran budaya dari budaya manual menuju budaya digital atau dengan sistem komputerisasi. Nah, sebelumnya sudah kita bahas secara detail perbedaan antara sistem komputerisasi dengan sistem non-komputerisasi atau dengan cara manual. Nah, sebelum berbicara banyak mengenai bagaimana strategi pengembangan sistem informasi kesehatan itu sendiri, maka di sini saya terlebih dahulu menampilkan sebuah health information system atau sistem informasi kesehatan arsitektur, yang mana ini merupakan sebuah desain arsitektur daripada sistem informasi kesehatan. Nah, dari arsitektur ini kita bisa melihat bagaimana nanti arah pengembangan dari sistem informasi kesehatan sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat sebagai user maupun pemerintah sebagai regulator. Nah, di video kali ini saya akan bahas terlebih dahulu mengenai bagaimana arsitektur daripada sistem informasi kesehatan itu sendiri. Oke, yang pertama kita lihat dari sisi arsitektur dari sistem informasi kesehatan itu sendiri. Ini berkaitan dengan bagaimana sebuah sistem itu bisa berjalan dengan baik melalui berbagai macam tahapan tentunya ya. Nah, di sini kita lihat bahwa sistem informasi kesehatan atau health information system itu dia terdiri dari berbagai macam hal. Nah, di sini ada HMIS ya, berupa aggregate data, kemudian data warehouse individual, kemudian training, GIS ya, geographical information system, kemudian monitoring atau patient identity management, kemudian di sini ada berbasis web interface dashboardnya, kemudian information use penggunanya, yang mana semua terintegrasi satu sama lain yang bergabung dalam sebuah database berupa sistem itu sendiri, yang kemudian bisa diterapkan atau implementasikan menjadi berbagai macam kebutuhan.
Nah, sebut saja kebutuhan tentang obat ya. Di sini ada Logistic Management Information System atau LMIS. Nah, beberapa rumah sakit itu sudah menerapkan Logistic Management Information System berupa sistem informasi untuk obat-obatan. Oke. Nah, di sini juga ada Health Worker Registry. Nah, ini untuk pekerja kesehatan ya yang kerja di sebuah rumah sakit. Kemudian Laboratorium Information System. Nah, di sini juga berhubungan dengan sistem informasi yang ada di laboratorium. Nah, jadi bagaimana supaya pelayanan laboratorium itu berjalan dengan baik, maka diberikan sebuah sistem informasi terutama untuk mempercepat pelayanan. Nah, ada Electronic Medical Record atau IMS atau kita sebut dengan rekam medis elektronik. Nah, tentunya juga ini sangat penting untuk merekam data pasien dari data identitasnya, kemudian dari riwayat pengobatannya, kemudian pemeriksaannya apa saja sampai hasil pemeriksaan itu. Nah, ini sangat penting jika bisa diterapkan di tempat kita, yang mana ini terintegrasi dengan baik. Maka jika pasien berobat dimanapun saja ke depannya, mereka sudah memiliki riwayat pengobatan yang bisa diakses oleh medis kapan saja dan di mana saja. Nah, itu sangat penting. Nah, kemudian ada Facility Community Information System. Ini terkait dengan fasilitas dan komunitas information system. Misalnya pada saat pendaftaran, kemudian informasi-informasi terkait dengan pelayanan di rumah sakit misalnya atau pelayanan di klinik. Kemudian ada berbasis mobile gateway. Nah, ini berupa aplikasi yang bisa digunakan di mobile, misalnya untuk berbasis Android atau berbasis dengan iOS atau sistem informasi lainnya yang berhubungan dengan platform di HP atau mobile phone ya. Nah, jadi secara umum arsitekturnya seperti ini, ada data dan sistem yang kemudian di sini juga ada terkait dengan implementasinya. Nah, ini cukup penting kita pahami terlebih dahulu. Nah, jadi bicara masalah strategi pengembangan, tentu kita bagaimana mengembangkan dari awal ini ya, tahapan pengembangannya, kemudian bagaimana dikembangkan menjadi sebuah aplikasi-aplikasi berupa software dan bentuk lainnya yang bisa diterapkan di berbagai macam pelayanan kesehatan. Nah, tentu tidak terbatas hanya di sini. Bisa saja nanti dikembangkan ke sistem-sistem yang lain, sistem informasi dokter, sistem informasi perawat, sistem informasi radiologi dan sebagainya yang berhubungan dengan proses pelayanan kesehatan. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan tampilkan mengenai Health Information System Pyramid atau piramida dari sistem informasi kesehatan, yang mana ini sangat penting bagi pasien maupun bagi regulator untuk memahami konsep ini, yang mana sistem informasi piramid ini dimulai dari sebuah puncaknya adalah berupa data strategic information untuk global dan nasional, yang mana di level atas global maupun nasional. Global itu berarti organisasi internasional yang berhubungan dengan sistem informasi. Kemudian yang nasional berarti yang berhubungan dengan pemerintah pusat. Kalau di negara kita berarti pemerintah pusat Republik Indonesia ya, yang berhubungan dengan strategic decision making, yaitu mereka ini merumuskan strategi untuk membuat sebuah keputusan dan kebijakan tentang sistem informasi kesehatan. Termasuk di dalamnya adalah alokasi dari sumber daya, terutama dalam hal sumber daya keuangan untuk mengembangkan sistem informasi. Nah, jadi ini levelnya adalah level global dan nasional. Nah, turun lagi ke bawah, itu level kedua, itu adalah operation information. Ini berkaitan dengan operasional informasinya. Nah, di sini masuk ke level district manager atau pemerintah kalau pemerintah ya levelnya berarti level daerah. Jadi pimpinan daerah. Nah, jadi mereka melakukan implementasi dari kebijakan
dan menyediakan manajemen resource atau sumber dayanya, manajemen sumber dayanya. Kemudian berkaitan juga dengan fasilitas, yaitu fasilitas manajemen dan operational efficiency coverage. Nah, jadi berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan sistem informasi, misalnya terkait penyediaan komputer, ya, penyediaan jaringan internet, penyediaan tools-tools lain yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi itu sendiri. Tentu tidak sedikit ya teman-teman semua sumber daya yang diperlukan. Nah, termasuk juga penyediaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan operator atau pengguna atau pelaksana teknis dari penggunaan health system tadi. Nah, jadi bagaimana juga menyediakan sumber daya yang sudah mendapatkan pelatihan atau memiliki kompetensi di bidang itu. Kemudian ada patient care, ini berkaitan dengan pelayanan pasien dan komunitas ya. Nah, jadi bagaimana kita mengarahkan pasien juga untuk dapat memanfaatkan sistem informasi ini, yang mana mungkin selama ini juga sifatnya pasien dilayani secara manual, kemudian digeser secara digital. Nah, jadi bagaimana juga memobilisasi atau menggeser komunitas ini supaya dapat memanfaatkan sistem itu sendiri. Nah, jadi dari piramida ini kita bisa mempelajari bahwa dari puncaknya global kemudian ke level paling bawah pengguna usernya berupa pasien itu melalui tahapan-tahapan yang sangat jelas, di mana dari awal adalah kebijakan yang turun menjadi pelaksana kebijakan teknis, kemudian turun lagi dari user penggunanya adalah pasien itu sendiri, yang mana ujungnya adalah pasien care atau pelayanan kepada pasien. Nah, itu melalui tahapan yang jelas di piramida ini. Nah, jadi untuk pengembangan sistem informasi tentu harus mengacu kepada piramida sistem informasi manajemen. Jadi posisi ini adalah posisi baku, tidak boleh terbalik ya teman-teman. Jadi tidak boleh ditukar satu sama lain. Oke. Nah, kita masuk kepada strategi pengembangan. Maka di sini saya akan tampilkan sebuah slide tentang strategi pengembangan sistem informasi kesehatan yang cukup penting kita bahas pada hari ini. Nah, kita merangkum ada setidaknya 5 hal yang harus kita pahami untuk dapat mengembangkan sistem informasi kesehatan. Yang pertama adalah integrasi sistem informasi kesehatan yang ada. Kemudian yang kedua adalah penyelenggaraan pengumpulan dan pemanfaatan bersama data informasi terintegrasi. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas pengembangan SIK di daerah. Kemudian yang keempat adalah pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat. Kemudian yang kelima adalah pengembangan TI dan sumber daya manusia. Oke, yang pertama adalah integrasi sistem informasi kesehatan yang ada. Nah, yang dimaksud dengan integrasi itu adalah melingkan satu sama lain ya. Jadi menghubungkan satu dengan yang lain. Jadi misalnya dari pendaftaran, kemudian pelayanan, kemudian pemeriksaan, diagnosa, penetapan obat, misalnya pelayanan obat dan sebagainya, itu mereka terintegrasi satu sama lain. Nah, di sini integrasi yang dimaksud pada level nasional oleh pemerintah itu adalah integrasi antar sistem kependudukan dengan sistem puskesmas. Misalnya data kependudukan ya. Nah, jadi dari nama, tempat tanggal lahir, domisili, jenis kelamin dan sebagainya itu terintegrasi dengan sistem pelayanan primary healthcare yang ada di puskesmas. Data kependudukan dengan rumah sakit. Nah, jadi data kependudukan juga dengan rumah sakit. Kemudian sistem puskesmas dengan sistem dinas kesehatan. Nah, sekarang kita ketahui sudah ada sistem informasi puskesmas ya yang terintegrasi dengan dinas kesehatan. Mungkin belum seluruh Indonesia menerapkan, tapi beberapa kota besar juga sudah menerapkan. Saya ketahui bahwa sistem informasi kesehatan itu terintegrasi dengan pelayanan di puskesmas. Jadi dinas kesehatan bisa memantau aktivitas puskesmasnya yang dilaporkan secara berkala. Nah, itu sangat penting ya untuk memantau berbagai macam pelayanan kesehatan di sana. Kemudian integrasi sistem rumah sakit dengan sistem dinas kesehatan. Nah, ini juga cukup penting. Mengintegrasikan antara rumah sakit dengan dinas kesehatan sehingga satu sama lain
memiliki data yang sama, kemudian jika ada kejadian-kejadian tertentu membutuhkan data tersebut itu bisa dengan mudah diakses. Misalnya saja sekarang jika data ini terintegrasi dengan baik, nah sekarang kasus corona ya, wabah COVID-19 atau COVID-19 ini, jika integrasi data ini dengan baik, maka dinas kesehatan dapat dengan mudah memantau situasi dan kondisi di lapangan. Misalnya ada suspek COVID-19, nah itu bisa dengan mudah data itu ditarik oleh dinas kesehatan, di mana rumah sakit melaporkan sekian jumlah pasien. Maka dinas kesehatan bisa merangkum data tersebut dari laporan-laporan yang ada di puskesmas maupun rumah sakit itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, ini sangat penting data ini untuk mengambil keputusan di level daerah, misalnya di level pemerintah daerah berdasarkan data dinas kesehatan yang ada. Oke ya, itu integrasi. Kemudian data informasi terkait surveillance untuk survei dari data-data kesehatan, termasuk tadi survei dari mungkin rentetan penyakit terbanyak yang ada di daerah tertentu, pengobatan terbanyak di daerah tertentu, kemudian kejadian luar biasa atau wabah yang terjadi pada daerah tertentu, itu sangat penting diketahui melalui sebuah sistem informasi yang terintegrasi. Kemudian pencatatan dan pelaporan data rutin program khusus yang ada di daerah, misalnya ketika program pemberantasan malaria. Kalau di obat sendiri misalnya ada sistem informasi penggunaan psikotropik dan narkotika. Nah, itu juga penting dilaporkan secara berkala ke dinas kesehatan dan badan POM untuk mewakili pemerintah ya. Nah, kemudian pencatatan pelaporan sumber daya administrasi kesehatan yang berjalan. Kemudian survei dan penelitian melengkapi data informasi dan pengumpulan data rutin. Nah, jadi juga sangat bermanfaat untuk sistem database untuk bahan penelitian atau bahan kajian, bahan analisis di dinas kesehatan maupun fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan data tersebut untuk dalam rangka survei dan analisis data. Nah, ini salah satu kelemahan yang kadang kita temui di lapangan, bahwa data itu tidak terkumpul dengan baik di dinas, yang kemudian tidak bisa dianalisis, atau mungkin datanya ada lengkap tapi analisisnya bagian analisis sumber dayanya terbatas, sehingga tidak bisa disajikan dalam bentuk data yang utuh yang bisa kemudian menjadi bahan kajian atau bahan untuk evaluasi dari dinas kesehatan untuk melakukan pengembangan terhadap pelayanan kesehatan yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, itu akan bisa terjawab, akan bisa menjadi bahan perbaikan ketika kita sudah bisa menerapkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Jadi saya ulang, untuk pengembangan sistem informasi kesehatan tentu ada 5 hal ini yang perlu kita siapkan, yang mana ketika 5 hal ini bisa disiapkan maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga di sini ya, saya akan bahas terkait fasilitas pengembangan sistem informasi kesehatan daerah. Nah, ini tentu membutuhkan resource yang besar, biaya investasi yang tidak sedikit ya. Kita sebut saja komputer, hardware, software, kemudian sistem terintegrasi, membangun sistem informasi kesehatan online, kemudian membangun jaringan internet yang stabil, tentu memerlukan sumber daya biaya yang cukup besar. Namun ketika ini bisa dianggarkan dan cukup untuk kebutuhan itu, maka ini menjadi investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kita, khususnya bagi kita sebagai user, yaitu masyarakat pengguna daripada sistem tersebut nantinya, maupun dari teman-teman di pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi tersebut. Nah, kemudian pengembangan pelayanan data informasi untuk masyarakat. Nah, itu masyarakat sekarang sudah melek teknologi ya, semua sudah menggunakan handphone berbasis Android maupun iOS, yang mana semua handphone itu sudah berupa smartphone. Jadi semua bisa mengakses data itu dengan mudah. Bahkan kita sudah bisa mendaftar rumah sakit maupun puskesmas misalnya hanya dengan menggunakan handphone. Nah, itu sangat menguntungkan dari sistem pelayanan yang akan jauh lebih cepat, dan masyarakat akan sangat terbantu dengan adanya sistem tersebut, yang melalui rumah mereka sudah bisa mendaftar masuk rumah sakit maupun puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Nah, kita harus memanfaatkan kondisi tersebut dengan membangun sistem informasi kesehatan yang baik. Nah, kemudian yang kelima, kita harus sepakat bahwa pengembangan TI dan sumber daya manusia itu tentu menjadi faktor yang sangat penting. Nah, pengembangan TI dan sumber daya manusia ini tentu juga berhubungan atau berkaitan dengan research berupa pendanaan yang cukup. Nah, jadi kembali lagi ke persoalan dana. Nah, namun jika itu ada, anggaran itu ada, maka pengembangan TI dan sumber daya manusia ini menjadi aset yang sangat penting ke depannya, apalagi kita menghadapi era digital 4.0 dan 5.0 society sekarang. Kita dihadapkan pada peristiwa, pada keadaan di mana kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar yang mana sudah berbasis teknologi. Nah, pengembangan TI dan SDM ini menjadi hal yang sangat penting untuk bisa menjadi prioritas ke depannya. Nah, maka strategi yang ditawarkan untuk pengembangan health information system terintegrasi ke depannya adalah 5 hal ini. Nah, jadi ini menjadi penting bagi kita semua, menjadi penting bagi regulator dari pemerintah untuk menyediakan dana yang cukup untuk pengembangan sistem informasi manajemen khususnya di pelayanan kesehatan. Nah, terakhir saya akan bahas mengenai tantangan ke depan. Nah, penting yang pertama adalah komitmen dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan, sistem informasi supaya bisa berjalan dengan baik, yaitu dengan sistem informasi berbasis komputer atau computer based information system. Oke. Tantangan kedua adalah terkait pergeseran paradigma dari manual menuju computerized. Nah, jadi by hand atau dengan tangan secara manual, membuat data secara manual, kemudian digeser menjadi with teknologi. Jadi dengan berbasis komputer. Nah, itu menjadi perubahan paradigma juga yang perlu kita pahami, bahwa menggeser budaya itu tidak mudah ya teman-teman, apalagi dengan orang-orang yang levelnya mereka berada di masa mudanya atau perkembangan pada saat muda mereka tidak dihadapkan dengan teknologi komputer. Nah, itu bergesernya cukup sulit. Nah, ini menjadi tantangan penting bagi pemerintah, bagaimana bisa mendrill orang-orang tersebut bisa memanfaatkan teknologi ini dengan bijak dan baik. Oke, saya pikir itu yang menjadi strategi ke depan untuk pengembangan sistem informasi kesehatan dan bagaimana tantangan ke depan yang harus kita hadapi dan selesaikan bersama. Oke, singkat video saya untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi semua yang menonton video kali ini. Ini menjadi PR kita bersama, khususnya di pelayanan kesehatan, khususnya kita sebagai tenaga kesehatan, untuk bisa menyesuaikan ke depannya. Teknologi kesehatan sangat berkembang pesat, maka kita harus bisa menyesuaikan ke depannya untuk dapat mengikuti perkembangan zaman. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.